Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian pasti tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah berfirman dalam ayatnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada siang hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Hari di mana Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Hari di mana taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Hari di mana Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Hari di mana tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali di hari tersebut. Hari di mana doa mustajab. Hari di mana kita diperintahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana yang Allah jadikan hari itu sebagai salah satu nama surat dari surat-surat dalam Al-Quran.
Hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, hari di mana kita sekarang berada di dalamnya. Semoga seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di hari yang mulia ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat siang hari ini, topik yang akan kami angkat ke permukaan, kami beri judul, umurmu kau gunakan untuk apa? Umurmu kau gunakan untuk apa? Berangkat dari sebuah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-37. Fatir ayat 37. Allah berfirman, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal, yang artinya ketika mereka berteriak di dalam neraka, orang-orang kafir, orang-orang zalim, ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, mereka berteriak kepada Allah di dalam neraka. Mari kita dengarkan teriakan mereka. Apa yang mereka katakan saat mereka neraka sudah menyelimuti mereka? Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berkata kepada Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan melakukan amal saleh yang berlainan dari yang dulu kami lakukan. Terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, azab sudah di hadapannya, neraka sudah menyelimutinya, baru sadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah apa jawaban Allah mendengar teriakan mereka? Allah menjawab teriakan mereka masih di ayat yang sama, Fatir ayat 37. Allah menjawab teriakan mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah berkata kepada penduduk neraka, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Seakan-akan Allah berkata kepada penduduk neraka, aku berikan kalian umur 70, aku berikan kalian sampai usia 80 tahun, bahkan lebih. Untuk apa umur itu? Ini menunjukkan kepada kita teguran Allah kepada penduduk neraka karena mereka tidak memanfaatkan umur sewaktu hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Makanya tema khutbah Jumat siang hari ini sengaja kami ambil judul, umurmu kau gunakan untuk apa? Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan dua hal terkait ayat tadi, terkait Fatir ayat 37. Dua hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dalil-dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dan yang kedua, yang terakhir sebagai materi penutup dari khutbah Jumat siang hari ini adalah tips, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar umur kita barokah, agar sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama terlebih dahulu dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah dalil yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab sunannya, hadis yang ke-2330, bersumber dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an. Dia berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?
wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu menurut Allah? Qal, Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan digunakan umurnya untuk kebaikan, mentaati Allah Azza wa Jalla. Lalu orang ini bertanya kembali kepada Nabi, fa'ayyun nasi syarrun, lalu siapakah orang yang paling jelek itu? Qal, Nabi menjawab, man tala umuruhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang namun dihabiskan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Umurnya habis di warkop-warkop, umurnya habis di depan game, umurnya habis dengan melakukan maksiat. Bahkan sering kali kita dengarkan di layar kaca kita, kakek-kakek bandar narkoba, kakek-kakek mensodomi cucunya, tua tapi maksiat. Itulah orang jelek, kata Nabi SAW. Dikasih umur panjang, habis untuk permainan, untuk canda, untuk perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak menambah pahala, memperberat timbangan amalnya kelak di yaumul hisab. Rugi. Dalil kedua, yaitu dalil yang disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah, di hadis yang ke 4253 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas, brilian, jenius itu? Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, andai kata pertanyaan itu ditujukan kepada saya dan kepada panjenengan semua, saya yakin jawaban saya dan jawaban panjenengan orang jenius, orang cerdas, orang brilian, orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Ternyata jawaban Nabi tidak. Apa jawaban Nabi? Orang brilian, orang jenius itu, kata Nabi, ada dua. Yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikran. Yang kedua, wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Yang pertama, kata Nabi, orang cerdas, orang jenius itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Yang kedua, orang yang bekalnya banyak, sangune akeh, untuk menuju kepada kematian, bekalnya banyak. Inilah orang cerdas. Oleh karena itu, siapa saja di antara kaum muslimin, dan saya yakin bukan kaum muslimin yang hadir di masjid ini, tetapi mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, maka dia akan mengalami kerugian nanti di hari kiamat. Karena umur bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Umur ini bukan hadiah tanpa pertanggungan jawab. Setiap kita pasti ditanya oleh Allah, umurmu kau gunakan untuk apa? Dan dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga dari hadis Nabi tentang pentingnya memanfaatkan umur, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi di hadis yang ke-2417 dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum dia ditanya 4 perkara. 4 hal yang akan diaudit oleh Allah, 4 hal yang akan Allah tanyakan kepada kita semua. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurmu kau habiskan untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya yang selama ini dia pelajari.
kau gunakan untuk apa? Diamalkan atau tidak? Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, kau dapat dari mana harta itu dan kau belanjakan kemana, dari mananya dan kemananya, ditanya oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, anjismihi, tentang tubuhnya, fima abla, kau habiskan untuk apa? Maksudnya tentang tubuhnya, tentang capeknya. Tidak mungkin orang itu tidak pernah capek, tidak mungkin orang itu tidak pernah lelah, tidak mungkin orang itu tidak pernah penat. Setiap orang ditanya, capekmu untuk apa? Kalau ternyata letihnya, lelahnya, capeknya karena sering Senin Kamis, Masya Allah, karena sering puasa Daud, Masya Allah, letihnya, capeknya karena terus one day one juice, hatam Quran sebulan sekali, Masya Allah, letihnya, lelahnya sering melangkahkan kaki ke masjid untuk thalabul ilmi, silaturahim, Masya Allah. Tapi kalau letih lelahnya untuk maksiat, maka dia akan rugi di hari kiamat kelak. Setiap kita pasti ditanya oleh Allah, capekmu untuk apa? Yang terakhir, yang keempat, karena waktu khutbah Jumat adalah singkat, yang keempat, tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalil keempat adalah dalil yang tidak kalah mengerikannya, yaitu riwayat At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amaratis sa'ah an yadhhar mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit, mati tidak karena sebab, meninggal. Menurut medis dokter, jantung. Selalu perkataan dokter, mati mendadak jantung. Tapi menurut Nabi, bukan jantung. Kata Nabi, orang mati mendadak karena kiamat besarnya semakin dekat. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan hari ini adalah hari di mana kita melihat matahari. Jangan-jangan hari ini adalah hari di mana kita menghadiri sholat Jumat yang terakhir. Karena umur ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan sia-siakan umur kita terbuang percuma untuk sesuatu yang manfaat. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita. Waktunya sholat tahajud pukul 2 malam, pukul 2 dini hari, tetapi waktunya dihabiskan untuk nonton big match bola. Padahal itu tayangannya orang kafir, nggak ada manfaat. Dia bisa membaca Al-Quran sekian juz, tapi waktunya dipakai untuk nonton televisi, sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Umur kita akan ditanya oleh Allah, kau habiskan untuk apa umurmu? Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan Allah mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, maka pada khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan materi yang kedua yang belum tersentuh. Yang kedua adalah tips kiat-kiat agar umur kita barokah, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antara sekian banyak tips, karena sifat khutbah adalah singkat, tidak mungkin kami jelaskan satu persatu total. Kami sebutkan beberapa saja kiat-kiat. Yang pertama, jangan suka menunda-nunda ibadah.
Jangan suka menunda-nunda ibadah. Nanti dulu, besok saja, nanti sore, bulan depan, pekan depan. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Allah Ta'ala berfirman, yang saya yakin kita semua hafal ayatnya, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Nasr. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, kerjakan ibadah berikutnya. Jangan memberikan kesempatan syaitan untuk menggoda kita. Umur yang tahu Allah Azza wa Jalla. Jangan suka menunda ibadah. Sedekah sekarang. Jangan menunggu nanti Ramadan. Jangan menunggu nanti maut menjemput kita. Barulah dia sadar, kembalikan aku ke dunia. Terlambat. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, supaya kita bisa istiqomah beribadah, agar kapanpun Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang paling penting. Yang kedua adalah harus selektif mencari teman. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Harus selektif mencari teman. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai di dalam riwayat Muslim dikatakan, berteman dengan orang saleh seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang tidak saleh seperti berteman dengan tukang pandai besi. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kemungkinannya tiga. Kemungkinan pertama, kita beli parfum itu, lalu kita kenakan di pakaian badan kita, kita jadi wangi. Kemungkinan kedua, kita tidak beli, tetapi diberi testernya oleh si pemilik toko minyak wangi tersebut, lalu kita kenakan di pakaian kita, jadi wangi. Kemungkinan ketiga, kita tidak beli, tidak diberi tester, hanya duduk di toko si penjual minyak wangi, kita terkena bau harumnya. Kumpulono wong soleh, akan terkena kesolehannya. Tapi berteman dengan orang tidak saleh seperti pandai besi, tukang pandai besi, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan pertama, baju kita, badan kita bau tidak sedap, bau bakaran si penyulut tukang besi. Atau yang kedua, akan terkena api si penyulut tukang besi tersebut. Oleh karena itu, kalau kita melihat Al-Quran, ternyata Allah menyebut babi itu, selalu ketika Allah menyebut babi, selalu ujung-ujungnya haram. Tapi ketika Allah menyebut anjing, padahal binatang najisnya najis mughaladah, najis besar, malaikat tidak mau masuk rumah kalau di dalamnya ada anjing. Najis anjing ketika disebut dalam Al-Quran, lihat bahasanya dalam Quran. Ketika Allah menyebut anjing, selalu di belakangnya Ashabul Kahfi. Pemuda yang tidur dalam gua 309 tahun. Itu di depan gua ada seekor anjing yang tidak punya akal. Namanya terangkat dalam Al-Quran. Nama saya dan nama panjenengan saja tidak ada dalam Al-Quran. Anjing ada dalam Al-Quran. Kenapa? Kumpul sama wong soleh, ngikuti dia. Apalagi kita yang dikasih akal, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Sebagai penutup, sebelum kita tutup doa, jadikan pelajaran seorang tokoh komunis di negeri kita, yang setiap tahun bulan ini pun akan nanti kita kenal di akhir bulan September. Siapa itu? Aidit. Tahukah kaum muslimin siapa Aidit? Aidit itu nama aslinya Ahmad Aidit. Lahir di Belitung, bapaknya ustadz, bahkan pendiri sekolah Muhammadiyah, kakeknya kiai, bapak kakek kiai. Bagus. Aidit lulusan Ponpes, pondok pesantren, hafal Quran, bahkan suaranya bagus. Seringkali dimintai qori apabila ada acara-acara. Aidit. Ketika tahun 50-an dia sempat mampir ke Soviet, dia mampir ke RRC, dan dia kiblatnya ke RRC, yang sering dibaca bukunya, buku-buku Marxisme, komunis, dan dia punya teman dekat yang punya pemahaman komunis. Lalu kemudian dia mendirikan partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Namanya Ahmad Aidit. Ahmad dicoret, seret, diganti DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Quran dibakar, yes.
umat Islam disembelih. Hafal Quran, Quran dibakar, umat Islam disembelih. Kenapa? Salah delek konco. Salah. Selektif cari teman. Karena dia akan mempengaruhi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai seluruh amal ibadah kita dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.